Okay, this part of class is the second part or second meeting of our class in English class for first semester. Okay, what's your name, please? Min, Min Hadin. And you? Mat, what? Uh, Muhammad Mujahidin Hamza. Okay. Min Mat. Wow, very simple name. Okay. Min and Mat. Okay, guys. Now, how are you doing? Oh, fine, fine. Okay. So we are going to start our class, and I think you're okay. Um, can you continue our class? Okay, yes. Okay. Our class now is talking about tenses. But if I but before we continue our class, I want to know that your name is Min. Yeah, yeah. Everyone call you Min and you Mat. Okay. Min, can you spell your name, please? M. Okay. M. M. I. Okay. N. M-I-N. And you? Mat. Um, okay. Right. This. Okay. Mat. Yeah, so now we are going to class about cases. Uh, in Indonesian, okay, we are combined English or Indonesian. In Indonesian language, we have no any pattern. Tidak ada pola terkait about pola waktu potensi dalam bahasa Indonesia. There is no pattern about Indonesian style or Indonesian language about time. But there are three types. So there are three tribes. It's all about past, present, and future. Simple. So because our class is on talk about simple present, simple past, present, and future. So before we are going to simple past or future, we will talk about uh, present or simple present tense. Atau bicara yang hari ini atau sekarang atau yang sedang berlangsung. Nah, misalnya saya bilang ini pergi ke pasar. So I in English we say me goes to market. Jadi itu namanya simple present. Kapan simple present itu berlaku? Pertama, if we talk about general truth, apa itu general truth? General truth itu artinya kebenaran umum. Jadi bicara besar tentang umum, apa yang benar secara umum? Semua orang tahu bahwa benar. Misalnya bumi itu bulat. Gitu. Say here the earth is round, round like ball misalnya. Jadi bumi itu bulat, berarti itu adalah kebenaran umum. Jadi kita bisa menggunakan simple present. Atau apa ya? 2 days atau 2 hari setelah hari Kamis adalah hari. Okay, 2 days after apa Kamis? In English? Huh? Okay, right. Nah, 2 days after Tuesday is
Tuesday is Saturday. Okay. Or the next day after the 2 days after Tuesday, Thursday is Saturday. Itu pernah orang tahu bahwa setelah 2 hari setelah Kamis adalah hari Sabtu. Oke, jadi begitu kita namanya kebenaran umum. Jadi kita tidak we are not talk about what is the truth, apa itu kebenaran. No, we are not in the philosophy class. Kita tidak berada di kelas filsafat. So we just talk about common sense truth atau kebenaran yang orang semua tahu. Jadi gitu. Jadi semua kebenaran umum, semua general truth itu harus menggunakan present tense, simple present tense. Atau misalnya gini, matahari terbit di timur. Apa persisnya? The sun rises, R-I-S-E-S. Okay? The sun rises on the east, in the east. Gitu. Terbit di timur. And tenggelam di barat. Apa artinya? And sets. Nah, itu. And sets in the west. Nah, itu kebenaran umum. Yang kedua, setelah kebenaran umum atau general truth, masuk yang kedua. Yang kedua kategori kedua yaitu dia adalah selain kebenaran umum, kejadian yang berulang-ulang. Misalnya Min bangun pukul 8 pagi. Jadi kalau saya menggunakan present tense, berarti dia Min bangun jam 5 subuh, 5 pagi. Nah, next, Min bangun jam 5 pagi, 5 subuh atau jam 5 pagi. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Kalau saya menyebutnya dalam present tense, berarti dia berarti kemarin dia bangun jam 5 pagi, kemarinnya lagi jam 5 pagi, mungkin 2 sampai 3 hari ke depan dia masih bangun jam 5 pagi. Berarti itu kejadian yang berulang-ulang, hanya menggunakan present tense. So, how to say in English? Min bangun pukul 5 pagi. Dengan bahasa Inggris. Min gets out. Min gets up at 5 o'clock. Okay? Or 5 a.m. Ada dua kalau dalam tanda waktu dalam bahasa Inggris yaitu AM dan PM. Kalau AM itu apa? AM itu antara jam 1:30 malam sampai jam 12. Oke. Jam 12 malam sampai jam 11:59 pagi siang. Nah, kalau PM itu jam 12 siang sampai jam 11:59 malam. Kalau in Japanese say AM means apa? Ada mas. Kalau PM artinya apa? Panas mas. Gitu. Nah, itu dalam bahasa Inggris. So ada dua kategori. Yang pertama adalah general truth, yang kedua kejadian yang berulang-ulang sampai sekarang sampai besok. Terus yang ketiga yang terjadi tentunya hari ini. Misal tadi Mat pergi ke pasar. Mat goes to market. Itu juga pasti ada masalah. Nah, itu tadi. Jadi yang pertama tadi kita menjelaskan terkait tentang terkait tentang
tense tadi, bagaimana kapan digunakan simple present tense. Terus yang yang terakhir itu adalah menggunakan bahasa ilmiah. Nah, dalam tulisan-tulisan in scientific journal or article, we have to use, kita harus menggunakan tenses simple present tense. Jadi kalau misalnya kita menulis makalah, if you write some paper or make some article or essay, you have to use present tense. Except that it's not about something in the past, kecuali kalau kalian bisa membahas tentang peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu, tapi so you can use simple past, not simple present. Okay. Now we are how to use the pattern, bagaimana polanya. Nah, pola dalam simple present tense itu menggunakan agak sedikit rumit, it's very so complicated but it's not difficult. Complicated but it's not difficult. Rumit tapi tidak sulit. Because why I said complicated, because it's not in our mother language. Tidak berada di tidak digunakan di not used in mother language, digunakan dalam bahasa ibu kita atau bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seperti apa yang saya bahasakan sebelumnya, di Indonesia we are not use any time tenses in our language. Tidak ada tenses dalam bahasa Indonesia. Tapi because we are going to learn about English, so we have to use tenses. So tenses. What's the pattern? Apa polanya? If you use English, there are subject in English pattern, subject, predicate, object, yes, and verb atau keterangan. Subjek, predikat, objek dan keterangan. Subjek itu adalah yang melakukan pekerjaan dalam sebuah pernyataan. Terus predikatnya apa yang dikerjakan, dan objek adalah siapa yang dijadikan objek dalam pernyataan itu. Siapa atau apa? Something like we are coming to our example. Matt goes to market. Matt is subject, goes is predicate or verb, and market is our is a verb, keterangan tempat, it's a place. Nah, in the characteristic of simple present is subject. If the subject is singular, what do you know what is singular? Singular noun yang tunggal. Misalnya ma, me, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it untuk sesuatu yang bukan manusia atau bukan laki-laki dan bukan perempuan. Nah, tapi dia tunggal, maka kita harus menambahkan itu menjadi kata kerjanya ditambah dengan es. Nah, soalnya tadi go itu menjadi soalnya kata kerjanya adalah go karena dia tunggal ma. Nah, gitu. Makanya dia tambah dengan es, es gitu. Goes. Press. Okay, next. Matt goes to market. And next, if the subject is not about
singular or third person, third person, orang ketiga. Misalnya saya bicara dengan orang lain, saya bisa bicara dengan menyebut orang lain. Misalnya, Matt itu pergi ke pasar, berarti itu orang ketiga. Karena saya bicara dengan Matt, gitu. Orang ketiga enggak, berarti itu harus menggunakan nama ES. Tetapi ketika orang pelatihnya adalah orang pertama, misalnya I, we, they, atau dia I, we, they, itu sama-sama harus menggunakan met and min ya. Oh ya, met and min. Nah, berarti dia jamak. Berarti dia cuma menggunakan dua saja. Jadi met and min go to market. Jadi tidak tambah es. Itu karakteristik umumnya. Nah, how about simple past? Simple past, because the name is past, so it means about something something that happened in the past, sesuatu yang terjadi di masa lalu. Masa lalu itu bisa 1 menit yang lalu, 2 menit yang lalu, 5 menit yang lalu, atau kemarin, atau jauh sebelumnya. Misalnya, man was born, man itu lahir in 19 tahun berapa itu? 2007, 2007, gitu. Kayak gitu. Jadi man was born kita punya pas, sudah menjadi pas. Atau kemarin min membeli roti, saya min bought. Jadi dia menggunakan dia menggunakan kata kerja kedua bentuk pas dari buy. Bentuk pertamanya adalah buy, tulisannya B U Y. Nah, ini berubah menjadi bought. Itu salah satu ciri khas dari penggunaan di past tense. Jadi kata kerjanya berubah. Jadi yang lain tidak berubah, cuma kata kerjanya saja berubah. Jadi mean both some wheat, gitu. Membeli beberapa roti. Gitu. Nah itu, misalnya apa lagi? Kalau kita misalnya bilang Mat kemarin pergi ke pasar. Yesterday Mat pergi. Ya, kalau present menggunakan itu, tapi kalau past tense berarti menggunakan when. Go menjadi when untuk verb kedua. Jadi went to market. Okay, next. Okay, we understand about past tense. Okay, next we are going to future tense. This is all about prediction. Something happen in the future. Jadi kalau kita menggunakan simple future, berarti kita berbicara tentang sesuatu yang ada terjadi di masa depan. Misalnya kita memprediksi atau meramalkan atau merencanakan. Jadi kita merencanakan, misalnya saya minggu depan saya mengajar bahasa Inggris. Next week minggu depan I will teach English. Jadi minggu depan saya akan mengajar bahasa Inggris. Itu bukan memprediksi, tetapi merencanakan. Ya, jadi next week I will. Nah, kata will ini adalah penanda bahwa itu menandakan sesuatu yang terjadi yang akan datang. I will teach atau mengajar English. Next week I will teach English class. Okay? No. Coba saya masuk ke
kita menggunakan sedikit bahasa Indonesia ya. Kita masuk ke evaluasi sedikit ya. Sudah mengerti tentang penggunaan ini, future, past atau present. Contoh, saya kasih soal dulu ya. Apa ya? Min tadi malam tidur. Min tadi malam last night. Min iya, last night tadi malam. You say last night mean tidur. Sleep ya. Oke, mulai. Last night mean mean oke ya. Last night mean sleep. Not sleep lagi tapi sleep tadi malam. Oke. Saya belajar. Saya akan duduk di sini besok. I will duduk apa posisinya? Sit. Oke, ulangi. Di sini. Here. Oke, ulangi. Oke. I will sit here. Oke. I think I have any assignment. Saya berikan tugas semua untuk jadikan pekerjaan rumah, namun yang perlu kalian ketahui bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa yang digunakan oleh banyak manusia di jagat ini. Jadi bahasa ini adalah bahasa yang bisa mengakses kita untuk belajar apapun. Namun kita tidak bisa dipungkiri bahwa dengan belajar bahasa Inggris itu bukan berarti kita mengabaikan banyak bahasa yang besar. Kita banyak dalam bahasa Indonesia sendiri, di Indonesia sendiri banyak banget bahasa. Nah, hanya gara-gara bahasa, oleh karena itu dari belajar bahasa ini kita perlu menjadi sedikit bijaksana agar agar kita sadar bahwa perbedaan bahasa bukanlah cara kita memandang manusia sebagai orang yang berbeda. Ada banyak suku di Indonesia ini banyak karakteristik orang, tetapi ketika kita saling memahami karakter orang-orang yang di sekitar kita, mereka juga tentunya akan memahami kita lebih dalam. Seperti itu ya. Ini Mat dan Min asalnya dari mana? NTT. Bagaimana dengan orang Makassar? Selama di sini. Ramah dan baik. Alhamdulillah. Saya rasa itu yang menjadi dasar kita untuk selalu menghargai satu sama lain dan bertoleransi terkait tentang di mana kita berada dan orang lain yang ada di sini juga akan menerima kita dengan begitu mudah. Saya kira sudah cukup kelas kita dan see you next week. Billahi taufiq wal hidayah. Minallahil musta'an wal istiqlal wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.